jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan di pagi hari ini Allah catat menjadi satu pemberat timbangan amal dan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semangat dan istiqomahnya kita di dalam menuntut ilmu syar'i kelak di yaumil qiyamah menjadi hujjah, menjadi penolong bagi kita semua. Langkah kaki kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menuntut ilmu ini menjadi satu wasilah Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita, dan Allah memberkahi kita dan seluruh kehidupan kita dan keluarga kita. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dengannya Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ardi hatal hitani fil ma. Dan sesungguhnya penuntut ilmu akan senantiasa dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, sampai-sampai ikan-ikan di lautan. Mereka beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun untuk para penuntut ilmu agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tad'u ajnihata haridun lima yasna. Bahkan para malaikat pun tunduk, mereka tawadhu, menurunkan sayap-sayap mereka sebagai tanda ridho mereka terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu agama. Oleh karena itulah selalu kita berharap pada Allah, kita selalu memohon pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita istiqomah, semangat di dalam menuntut ilmu agama. Allah mudahkan kita di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum la'allakunna bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Biidznillah muhadaratuna fi hadzal yaum sanadkhulu darsan jadidan min kitabina hadza, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha, ala wa huwa ad-darsu al-hadi wal ishrun. Kita akan masuki pelajaran baru dari kitab kita ini, yaitu adalah kitab
yaitu adalah pelajaran yang ke-21. Walidzalika ya ummahat iftahna jami'an wasta'idna jami'an. Iftahna ad-darsa al-hadi wal ishrin min kutubikunna. Karena itu silakan dipersiapkan kitabnya dan nanti persiapkan untuk membuka pelajaran yang ke-21. Baik ummahat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas dan membaca nanti percakapan dan juga membahas kaidah yang akan kita dapatkan dalam pelajaran ke-21 ini, sebelumnya saya ingin minta baca dulu ya ummahat, membaca PR yang ummahat kumpulkan ke saya, yang ummahat jawab dengan tulisan yang Masya Allah, yang mendapatkan nilai 100 banyak sekali. Ini menunjukkan mudah-mudahan ummahat telah paham tentang menentukan kedudukan, harokat, dan juga tentang penggunaan kata du dan saudari-saudarinya, zatu, zawatu, dan seterusnya. Coba saya ingin dengar secara lisan ummahat membaca soal ini, karena secara tulisan saya sudah lihat Masya Allah bagus sekali. Langsung aja saya minta Bu Ana, tafadholi ya Bu Ana. Ya, saya minta tolong dibacakan Bu nomor 1 PR yang dijawab bagus-bagus soal jawabannya. Silakan. Karena murojaah Ustaz. Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, silakan Ibu. Alhamdulillah karena murojaah. Coba dibaca. Ummu Ahmada. Bagus sekali. Tabahasuan. Terus bintiha, betul. Roti. Bagus. Terus ula ahsan, Masya Allah. Terus datin nadharatil kabiroti. Ahsan, zatin nadharatil kabiroti. Benar sekali. Ummu Ahmada tabahasu an binti as-saghiratil ula zatin nadharatil kabiroti. Apa artinya Bu Ana? Ibunya Ahmad mencari anak perempuannya yang kecil yang pertama yang berkacamata besar. Betul, itu dia. Ummu Ahmad sedang mencari anak perempuannya yang pertama yang kecil. Ya, yang kecil yang pertama, maaf, yang memiliki atau yang berkacamata besar. Baik, coba kedudukannya Ibu. Saya ingin dengar langsung secara lisan dari Ibu. Ummu sebagai apa? Ummu sebagai mubtada. Bagus sekali. Ahmada mudhof ilaih. Baik, mudhof ilaih kan majrur Ibu ya. Kok ahmadanya majunya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah? Mamnu minas shorof. Bagus sekali. Bagus sekali. Terus tabhasu sebagai hasu fiil dan fa'il. Betul. Bagus. An huruf jar. Bagus. Binti isim majrur. Bagus. Soghiroti na'at. Ula na'at. Masya Allah. Terus dati na'at. betul. Nazarati mudhof ilaih. Betul. Kabiroti na'at. Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah, mumtaz. Cuma satu aja Bu, yang di sini belum disebutkan. Khobar buat Ummu Ahmad mana? Khobar buat Ummu. Khobarnya mana khobarnya? Tahu? Khobarnya ada di ini dia jumlah fi'liyah ini Bu. Fi'ilnya, fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il boleh tambahkan sampai an binti as-saghirah. Ini fi'il fa'il dan seterusnya. Dia adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk mubtada. Karena mubtada harus ada khobar. Itu aja yang kurang, tapi semuanya sudah benar ini. Tinggal kurang tambahkan apa? Khobar. Jangan lupa kalau kita sudah menyebutkan mubtada itu mengharuskan kita mencari khobar. Mengharuskan kita apa? Mencari khobar. Tinggal kita cari saja mana yang menyempurnakan. Kalau yang menyempurnakan fi'il berarti namanya khobar jumlah fi'liyah. Kalau yang menyempurnakan isim satu kata berarti khobar mufrad. Kalau jar majrur berarti khobar syibhul jumlah. Begitu ya Bu Ana ya, tinggal tambahin aja apa? Khobar jumlah fi'liyah. Bagus. Mana Ustadz sampai ula? Sampai khobarnya. Sampai ini karena naat semuanya berarti seluruhnya ini. Fi'il fa'il sampai ke kabirah. Dia adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah. Begitu Bu. Iya. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, barakallahu fiik Bu Ana Hasan. Kemudian selanjutnya Bu Imah. Silakan Bu Imah, rokam isnan.
Innal kolama alwanil kasiroti mufidun litulabi. Bagus sekali. Innal qalama zal alwani kasirati mufidun litullabi. Terjemahkan dulu, Bu. Sesungguhnya pulpen yang mempunyai banyak warna itu berguna bagi para pelajar. Betul. Ahsan. Sesungguhnya pena yang memiliki warna yang banyak itu berguna bagi para pelajar. Sahih, untuk para pelajar. Ahsan. Kedudukan coba, Bu. Sudah bagus ini harokatnya. Al-qalama sebagai apa? Nah, itu harfun nasbin. Iya. Al-qalama isim inna. Masya Allah, lengkap sekali. Betul. Za. Za naat. Bagus. Alwani maf'ul mudhof ilaih. Iya, mudhof ilaih. Betul. Kasirah. Al-kasiroti naat. Bagus. Dari al-qalama. Salah. Dia naat sudah benar naat. Alwani. Alwani. Iya, karena kan dia lihat nih sama-sama alif lam kasroh, ya kan? Kemudian dia muannas karena jamak tidak berakal. Terus mufidun sebagai Mufidun itu khobar ina. bagus, khobar ina. Litulabi. Litulabi li jar tulabi itu isim majrur. Iya, jar isim majrur, dia sebagai muta'alliq, keterangan aja. Iya, jar dan majrur sebagai muta'alliq. Berguna untuk siapa? Berguna untuk para pelajar. Masya Allah, bagus Bu Imah. Masya Allah, mumtaz. Ahsanti. Barakallahu fiik Bu Imah. Selanjutnya saya minta Bu Is. Silakan Bu Is. Rokom salasah. Ini sudah bagus umat memberikan harokat Masya Allah dan kedudukan. Terus silakan Bu Is. Ya Ustaz. Ya. Al-mudiru la yuhibbul tulaba dawi sya'ri tawili. Bagus sekali, Masya Allah. Al-mudiru la yuhibbu tullaba dzawi sya'ri tawili. Artinya? Kepala sekolah tidak menyukai pelajar-pelajar yang memiliki rambut panjang. Betul. Kepala sekolah tidak suka, tidak menyukai para pelajar yang berambut panjang. Benar sekali. Al-mudir sebagai apa, Ibu? Mubtada. Mubtada. Al-mudiru mubtada. Bagus. Yuhibbu fi'il fa'il. Bagus. Tulaba maf'ul bih. Bagus. Dawi naat. Bagus. Sya'ri mudhof ilahi. Bagus. Tawili naat. Bagus sekali, Masya Allah. Kabarnya? Dari tubuh ya Ustaz sampai akhir apa sampai tulaba aja? Iya, fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi. Fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Begitu. Ibu boleh sampai tawil boleh karena dia naat, atau langsung aja fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi, cukup sampai sini boleh. Fi'il, fa'il dan maf'ul bih adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk mubtada pertama. Iya, begitu Ibu. Karena naat ini hanya sebagai tambahan aja ya. Jadi boleh umat bilang la yuhibbut tullaba, fi'il fa'il maf'ulun bihi adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk mubtada yang pertama. Sampai tulaba aja, Bu. Cukup nggak apa-apa? Iya. Ahsanti barakallahu fik ya Bu Is. Masya Allah, al-jawab mumtaz. Selanjutnya setelah Bu Is, di bawahnya silakan saya ingin dengarkan secara lisan jawabannya Bu Tini. Silakan. Bu Hartini, silakan Bu Hartini. Bu Hartini mau ikut menjawab atau menyimak saja? Apa nih Ustaz? Saya kira sudah kedengeran. Ya, silakan Bu Tini. Raqam arba'ah. Kanat al-mudarrisatu allati amama syari'i data bawa bataini kabirataini. Betul. Zata bawabataini kabirataini. Masya Allah, jamil. Artinya apa? Sekolah di depan jalan itu memiliki 2 gerbang yang besar. Benar. Bukan sekolah yang di jalan itu. Kalau kana menunjukkan waktu apa? Lampau. Lampau. Iya. Dulu berarti ya. Iya, dulu. Sekolah yang di depan jalan itu bagaimana? Coba kalau tambahkan dulu.
Dulu, Hmm. ya dulu sekolah yang di depan jalan itu memiliki 2 gerbang yang besar. Iya, dulu sekolah yang di depan jalan itu memiliki 2 gerbang yang besar. Ya, sekarang sudah tidak memiliki lagi. Itu maksudnya dari kana ya, menunjukkan mana lampau. Baik, bagus sekali Ibu. Sekarang tentukan kedudukan al-madrasah atau kanat dulu deh. Kanat sebagai apa ini? Kanat sebagai fiil kana, Iya, bagus sekali. Al-madrasah, al-madrasatu ism kana, bagus. Isim kana marfu lihat teman. isim kana, Terus, allati, ya. Al-lati isim mausul, isim mausul, dia sebagai naat ya kalau isim mausul di sini. Terus, amama syari'i, terus amama zorof, bagus. amama syari'i silah mausul, Silah mausul, bagus sekali. Zata, data sebagai naat, naat. Ibu jawabannya naat. khobar ya. Iya, Khobar. tahu saya Ibu pakai khobar di tulisannya di jawabannya. Benar kan? Ya, khobar. Khobar. Khobar apa? Khobar kana. Iya, khobar kana. Makanya dia mansub. Sahih sekali. Khobar kana mansub. Bawa batain Sebagai mudhof ilaih, bagus sekali. Kabirotain abniratain sebagai naat. iya, sebagai naat. Karena dia mudhof ilaih, makanya isim musananya digunakan ya, bukan menggunakan alif. Bawa bataini kabirotain. Masya Allah, cukup Bu Tini, Hasan. Di sini ada mubtada khobarnya Bu. Mubtadanya. Mana mubtada khobarnya? Kalau dari data di bawa bataini kabirotain itu kan khobar kananya. Iya, jawabannya di sini nggak ada Yang mubtada, madro satu itu, Ustaz. nggak ada mubtada dan khobar. Kenapa? Karena kalimatnya jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, Jumlah fi'liyah. iya, jumlah fi'liyah berarti yang kita cari adalah fi'il dan fa'il. Kita tidak sedang mencari mubtada khobar. Karena fi'ilnya nakis, maka bukan fa'il yang dicari, tapi yang dicari adalah isim kana dan khobar kana. Makanya di sini tidak ada mubtada dan khobar. Begitu Bu. Jadi nggak mesti ada mubtada khobar. Kalau misalnya jumlahnya fi'liyah, ya berarti tidak ada mubtada khobar. Kalau ismiyah baru kita cari mana mubtada mana khobar. Cukup ya Bu Tini, barakallahu fiik, bagus Ibu. Selanjutnya Rokom Khomsah nomor 5 setelahnya Bu Tini. Bu Isma, silakan Bu Isma Rini. Ishtaraitu qamisaini jadidaini minas suqi. Ahaduhuma dukum min qabilin wal akharu. Nah, di sini saya salah Ustaz. Iya, Ibu tulisnya ukhra. Saya juga bingung padahal sudah ada tulisannya di sini akhor. Kenapa berubah ya jadi ukhra? Wal akhar. Iya, wal akharu dukum min qasirin. Iya, wal akharu dukum min qasirin. Ahsan. Ishtaraitu qamisaini jadidaini minas suqi ahaduhuma dukum min tawilin wal akharu dukum min qasirin. Artinya apa? Saya telah membeli 2 buah kemeja baru dari pasar itu, salah satunya berlengan panjang dan satunya lagi berlengan pendek. Benar, salah satunya berlengan panjang dan satunya lagi berlengan pendek. Kedudukan Bu, ishtaraitu, silakan. Ishtaraitu fi'il fa'il, Qamisaini. qamisaini maf'ulun bih mansub dengan ya. Bagus sekali. Jadi ini maaf dari qamisaini Bagus sekali. min huruf jar, Ya. as-suqi isim majrur muta'alliq Masya Allah, betul. Terus ahaduhuma, ahadu mubtada, bagus. ahaduhuma mubtada, huma sebagai mudhof ilaihnya, Iya, zu ini dia sebagai khobar mubtada, bagus sekali. kumin sebagai mudhof ilaih, Bagus sekali. qawilin sebagai naat dari kum. Masya Allah. Kemudian huruf atlof, Bagus. al-akharu sebagai mubtada, Bagus tu sekali. sebagai khobar, Nah, kumin sebagai mudhof ilaih, dan qasirin sebagai naat. baik. Kalau ada yang bertanya sama Bu Isma, Bu Isma, setelah wawu kan harus ada atof. Terus atof dari wawu ini mana? Atofnya jumlah fi'liyah dari jumlah ismiyah.
Jumlah Iya, isimnya benar. al-akharu. Betul. Ini atofnya bukan atof kata ya Umahat ya, tapi ini atof kalimat namanya. Jadi atof itu bisa kata, satu kata, bisa juga atofnya kalimat. Ini namanya kalimat majemuk, dua kalimat digabung jadi satu dengan waw. Jadi penyambungan waw ini menyambung dua kalimat menjadi satu. Makanya ada mubtada khobar lagi setelah waw. Makanya tadi sampaikan oleh Bu Isma, benar, atof yang ada pada waw ini namanya atof jumlah, jumlah ismiyah. Jadi atof itu tidak mesti selalu satu kata aja, bisa juga atof berupa menyambung kalimat dengan kalimat, bukan kata dengan kata saja, tapi waw ini bisa menyambung kalimat dengan kalimat. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Isma, ahsan, mumtaz. Baik, rokam sitah nomor 6. Setelahnya Bu Maya, silakan Bu Maya, rokam sitah. Rokom sitah. 6. Wajadtu Bukan, sitah, sitah. mudarris. Rokam Oh, itu sabar. Aman. Ya. 6. Sita. Ra'aitu fisa hati Ra'aitu fisa hatil baitil kabiri Bagus, saya rotaini bagus. ihdakuma dat Jamilatainnya ketinggalan nih. Saya rota ini jami latain. rotaini jamilataini Ya. ihdahuma datu launin ahmaro Iya, bagus sekali. wal ukhra datu launin asroko. Masya Allah, asad bagus sekali. Ihdahuma datu launin ahmara wal ukhra datu launin azraqa. Ahsanti ya Bu Maya. Kedudukan sekarang Bu Maya, ro'aitu. Ro'aitu fi'il fa'il Ya, fi huruf jar, ya. sahati isim majrur, Majur karena ada fi, bagus sekali. Al-baiti, mudhof ilaih, Masya Allah, bagus sekali. Al-kabir, al-kabiri, naat, bagus sekali. Naat buat siapa? baiti, Betul, dari baiti buat Ahsan. bait. Betul, baiti. betul. Dari baiti saya rotain. Saya rotaini maf'ulun bih. Betul sekali, objeknya ditaruh belakang ya, maf'ulun bihi. Ahsan. Jamilatain, Jamilatain naat dari saya rotaini. Ahsan. Jamilatain adalah sebagai naat untuk saya rotain. Masya Allah. Ini sudah jadi satu kalimat sempurna ya, maka titik. Berarti setelahnya kalimat baru. Ihdahuma, Ihdahuma mubtada, jamil, datu kobar, bagus. launin mudhof ilaih, Masya Allah, bagus. ahmaro naat Bagus dari launin. sekali. Ahsan, Masya Allah. Wa ini huruf atof, Bagus, al ukhra Hmm. mubtada, Bagus sekali. datu Hmm. kobar, bagus. launin mudhof ilaih, Betul. asroko naat. Masya Allah, bagus sekali ini, sempurna, mumtaz. Terjemahnya apa Bu? Silakan. Tadi belum terjemahkan. Saya melihat dua mobil yang bagus di dalam halaman rumah yang besar itu. Betul. Terus, ihdahuma zatu launin ahmara wal ukhra zatu launin azraqa. Yang salah satunya berwarna merah dan yang lainnya berwarna biru. Betul. Salah satunya berwarna merah, yang lainnya berwarna biru. Masya Allah. Ahsan, ahsan Ibu, bagus sekali. Barakallahu fiik. Cukup Ibu. Sempurna sudah jawabannya, nggak ada yang salah. Masya Allah, mumtaz. Alhamdulillah. Selanjutnya, terakhir di bawahnya, silakan rokam sabah. Bu Ratna ini belum dapat saya PR-nya dari Ibu. Bu Ratna mau nanya. Saya coba ya Ustadz. Iya boleh, silakan. Ibu belum mengumpulkannya ya ke saya Ibu ya, kalau tidak salah ya. Banyak salahnya. Ah ya baik, silakan dijawab, dicoba wajat, silakan. Wajadtul mudarrisa jadi datan fil hurfati. Ulang, salah. Wajatul mudarrisa. Jadi data. Jadi data, nggak datanya di sini. Coba lihat di jadi ida ya, terus fil Fil hurfati. ya, terus Datu nafidataini. zatu. Kalau zatu salah Bu.
Data ya. Zati. Zati yang benar. Zati. Nah, terus? Fidataini, sohirotaini, maftuhataini. Iya, seperti itu. Zatin nafidataini, saliratainil maftuhataini. Baik, coba kedudukan Ibu. Wajatu di sini sebagai apa? Wajatu fi'il fa'il. Ya, terus mudarisa? Mudarisa maf'ulun bih. Iya, dia maf'ul bih, makanya dia fathah, mansub. Al-jadida sebagai Al-jadida na'at. Iya, na'at. Makanya dia ikut mansub juga. Jamil. Gurfati, kenapa majrur? Fi hurfati karena jar. Karena ada isim huruf jar. majrur. Asam isim majrur. Jamil. Zati. Nah, ini Bu, kenapa dia majrur juga, Bu? Kenapa tadi nggak zatu sesuai jawaban Ibu? Tahu kenapa dia zati? Na'at. Karena dia sebagai na'at, sahih. Na'at dari gurfah. Karena dia na'at, makanya dia ikut dalam keadaan kasrah. Nafidatain. Nafidatain maf'ulun bih. Ya. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ahsan Ibu. Ingat, kalau ada kata zu atau zatu, kata yang datang setelahnya sudah pasti hukumnya mudhaf ilaih. Makanya dia majrur dengan ya sebagai bentuk isim musanna. Nafidatain. Sogiratain. Sogiratain na'at. Na'at. Sahih. Maftuhatain. Na'at juga. Na'at juga. Ahsan. Terjemahnya silakan. Saya menemukan guru baru di ruangan yang mempunyai 2 jendela kecil yang terbuka. Benar sekali. Saya mendapati guru baru di sebuah ruangan, yang memiliki 2 jendela kecil yang terbuka. Sahih. Masya Allah Bu Ratna. Sahih. Barakallahu fiik. Cukup Bu Munaya Bu Ratna. Baik ummahat Allah Subhanahu wa taala, ini ya terkait dengan memberikan harokat dan juga kedudukan dari PR yang saya berikan pada ummahat, sekaligus di dalamnya ummahat semua memurojaah tentang penggunaan kaidah zatu atau zu, dan juga ada di sini penggunaan kata ahaduhuma dan ihdahuma. Alhamdulillah saya dapatkan dari jawaban ummahat jawabannya untuk PR hari ini yang 100, Masya Allah sangat banyak sekali, dan saya berharap mudah-mudahan dari hasil yang baik itu menunjukkan bahwasannya ummahat telah memahami tentang kaidah yang dibahas terkait dengan memberikan harokat dan juga kedudukan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, langsung kita akan membahas pelajaran yang ke-21 di hari ini biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, langsung saja kita akan masuk pelajaran ke-21. Insya Allah belum ada, Ustaz. Tidak ada ya? Insya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, silakan semua membuka pelajaran ke-21 Ad-Darsul Hadi wal Ishrin. Dalam pelajaran ke-21 ini, inti pokok kaidah yang akan kita pelajari adalah menggunakan kaidah itu belajar memahami penggunaan huruf nafi lamma dan huruf nafi lam. Huruf yang menafikan, artinya menjadikan kalimat yang musbat positif menjadi negatif, yaitu 2 kata lam dan lamma. Nah, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nanti belajar di pelajaran ke-21 ini huruf nafi lam dan lamma, maka sesungguhnya huruf nafi yang telah kita dapatkan dari pelajaran usul jilid kedua ini sudah lengkap. Kalau umat ingat-ingat kembali, di antara hurufun nafi yang sudah kita pelajari, dan ini merupakan huruf nafi yang sudah lengkap kita pelajari. Diingat-ingat kembali, hurufun nafi, huruf yang menafikan, yang menjadikan kalimatnya positif menjadi negatif, meniadakan. Di antara huruf nafi yang telah kita pelajari adalah ma, kemudian la, kemudian lan. Nah, di sini kita akan belajar lam, kemudian lamma. Nah, inilah huruf-huruf nafi ya ummahat. Ma, la, lan, lam, dan lamma. Artinya semuanya huruf-huruf ini meniadakan, menjadikan
satu kalimat yang asalnya musbat, positif, menjadi manfi. Menjadi kalimatnya bermakna negatif. Huruf-huruf nafi ini ada yang punya tugas dalam kalimat dan ada yang tidak. Kita kelompokkan dulu ya. Di antara 5 huruf nafi ini, ma, la, lan, lam, dan lamma, ada yang memiliki tugas dalam kalimat dan ada yang tidak memiliki tugas. Di antara 5 huruf nafi ini yang memiliki tugas, al-hurufun nafi atau hurufun nafi laha amalun fil jumlah, yang punya tugas di dalam kalimat adalah lan. Ada yang masih ingat lan tugasnya apa? Kalau udah ada dalam kalimat, tugas penggunaan lan, dia tugasnya apa kalau kita masukkan dalam kalimat? Yansibu al-fi'la mudhari. Ingat, kalau kita menggunakan lan, maka lan ini menasabkan fi'il mudhari. Saya bagi dulu berdasarkan yang punya tugas dan tidak punya tugas. Ini yang pertama, lan. Punya tugas dia. Kemudian yang kedua adalah lam, yang akan kita pelajari di pelajaran ke-21 ini. Yaitu adalah huruf yang punya tugas. Tugasnya adalah yajzimu al-fi'lal mudhari. Dia menjazmkan fi'il mudhari. Artinya lam ini menjadikan fi'il mudhari setelahnya menjadi majzum. Di antara tanda jazm adalah sukun. Nanti ada yang dihilangkan huruf nunnya dan ada yang mabni. Jadi lam ini punya tugas kalau setelahnya fi'il mudhari, dan memang harus berupa fi'il mudhari setelahnya. Fi'il mudhari'nya wajib majzum. Lamma. Adapun yang ketiga adalah kata lamma. Lamma termasuk dari huruf nafi yang memiliki tugas. Apa tugasnya? Yajzimu al-fi'lal mudhari. Dicatat ini ya. Al-fi'lal mudhari. Berarti sisanya ma dan la tidak memiliki tugas. Artinya tidak merubah fi'il yang datang setelahnya. Ma dan la berarti apa? Tidak memiliki tugas, maksudnya tidak merubah hukum pada kata kerja yang datang setelahnya. Berarti kelompok kedua adalah hurufun nafi laisa laha amalun fil jumlah. Harfun nafi laisa laha amalun fil jumlah. Dia tidak punya tugas di dalam kalimat. Apa itu? Yaitu adalah huruf ma dan huruf la. Ma dan la. Catat dulu ini ya. Ma dan la. Ma wa la. Ma dan la. Atau begini aja pakai dan. Ma dan la. Baik, dari 5 huruf ini kita bagi, ada yang punya tugas, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, dari 5 huruf nafi ini kita bedakan dalam penggunaannya. Mana yang digunakan buat madi dan mana yang digunakan untuk mudhari. Dari 5 huruf nafi ini, huruf nafila adalah huruf nafi yang digunakan untuk menafikan fi'il madi. Karena dibedakan lagi ya yang kedua. Harfun nafila, harfun nafil ma, nafi ma ini digunakan yusta'malu. Yusta'malu itu digunakan, yusta'malu digunakan linafi al-fi'lil madi. Untuk linafi menafikan al-fi'lil madi, untuk menafikan fi'il madi. Adapun sisanya harful la, lan, lam, sampai dengan lamma yang akan kita pelajari insya Allah hari ini. Lamma. Keempat huruf ini yusta'malu digunakan linafi untuk menafikan al-fi'li al-mudhari.
Jadi asalnya kalau kita ingin menafikan fi'il madhi ya pakai ma. Kalau kita mau menafikan fi'il mudhari ya berarti kita menggunakan salah satu dari 4 ini. La, lan, lam, atau lamma. Dicatat ya. Ini pembagian yang kedua. Saya ulang kembali, pembagian pertama dari 5 huruf nafi ini ada yang punya tugas dan ada yang tidak punya tugas. Kemudian dari sisi penggunaan dari 5 huruf nafi ini ada yang digunakan untuk menafikan fi'il madhi dan ada yang digunakan untuk menafikan fi'il mudhari. Yang terakhir yang perlu Umat catat adalah makna penggunaan dari huruf-huruf nafi ini. Baik ummahat mata Allah Subhanahu wa taala, 5 huruf nafi ini kalau kita lihat dia sama-sama menafikan. Artinya menjadikan penafian pada satu kalimat. Menjadikan arti tidak gitu ya, yang hasilnya posisi dia negatif. Namun kalau kita lihat secara lebih dalam, 5 huruf nafi ini memiliki perbedaan makna. Memiliki perbedaan makna ketika kita masukkan di dalam kalimat. Apa saja makna-makna yang ada pada 5 huruf nafi ini? Saya akan tulis berikut ini, silakan dicatat kembali. Sebelumnya saya ingin ini dulu sebentar, saya keluarkan dulu sebentar ini. Biar polos ini ya. Biar tidak kehapus nambing ini. Maaf nih terlalu ke bawah ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada makna daripada huruf-huruf nafi berikut ini. Perbedaan dalam penggunaannya. Sebelum kita lihat nanti penjelasan langsung dalam pelajaran ke-21 ini. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf-huruf nafi ini, 5 huruf nafi ini memiliki perbedaan makna penggunaan dalam kalimat. Kita bahas dulu. Yang pertama adalah harf ma. Lam, huruf ma dan lam. Ini yang pertama. Umat mata Allah Subhanahu wa taala, huruf ma dan lam. Tadi bedanya kalau ma untuk madi, lam untuk mudhari. Ma dan lam dia maknanya sama, yaitu adalah tufidu nafyal hadasi. Yufidu ya, karena saya pakai harf. Yufidu nafyal hadas, dia memberikan faedah menafikan suatu kejadian. Al-hadas itu kejadian, bukan hadas dalam ilmu fikih ya, hadas besar, hadas kecil, bukan. Ini hadas dalam sisi bahasa, artinya adalah kejadian. Dia menafikan suatu kejadian fi zamanil madi, pada waktu yang lampau. Fi zamanil madi. Catat dulu, nanti saya berikan contoh. Adapun harfun la, karena kita masuk ke harfun fan, harfun lamma. Harfun lamma. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Harfun lamma dia digunakan untuk menafikan satu kejadian. Yufidu nafyal hadas, yufidu nafyal hadasi fi zamanil madi ilal ana. Fi zamanil madi ilal an. Dia untuk menafikan kejadian waktu lampau sampai saat ini. Jadi kalau dalam bahasa kita sebutnya belum. Kalau ma itu tidak. Kalau untuk lama artinya belum. Maka dia menafikan madi sampai saat ini. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Saya akan berikan contohnya nanti dalam kalimat. Yufidu nafyal hadasi fi zamanil madi ilal ana. Sampai saat ini belum dilakukan. Baik, kemudian yang ketiga, harfu la. Dicatat dulu ya agar bisa dipahami dengan baik, karena kita akan membahas ini di pelajaran 21. Yang ketiga adalah harful la, huruf nafi la. Nah, huruf nafi la ini yufidu, memberikan faidah nafyal hadas, menafikan satu kejadian daiman, pada waktu seterusnya.
Madi hadir ilal mustaqbal. Ini huruf la. Saya sampaikan, nanti dengan contoh akan lebih jelas. Pahami dulu, atau tulis dulu makna-makna berikut ini. Kemudian yang terakhir adalah harful lan. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir 5 ya, harful lan. Harful lan, harfun nafilan, dia digunakan untuk menafikan yufidu nafya al-hadasi fi zamanil mustaqbal. Dia menafikan yufidu nafya al-hadas fi zamanil mustaqbal, untuk waktu yang akan datang. Fi zamanil mustaqbal. Silakan dicatat dulu, memahami Allah Subhanahu wa taala, atau bisa di screenshot. Baik, saya akan berikan contoh. Sebelumnya saya ingin tanya, yang sebelah kanan boleh saya hapus ya. Huruf nafi ada 5. Saya ingin berikan contoh. Yang sebelah kanan, tulisan sebelah kanan, saya mau hapus, boleh ya? Baik. Baik, saya hapus ini. Saya berikan contoh. Saya memiliki beberapa kalimat berikut ini. Yang pertama, titik-titik, azhabu ilal hadiqati ghadan. Ilal hadiqah ghadan. Godan. Begini. Ini kenapa jadi ke kanan ya? Ya pokoknya pakai titik di sini ya, nggak bisa ke kiri ya. Baik, yang kedua, langsung aja nggak sampaikan nomor ya biar gampang. A'rifu al-khabara ilal an. Atau yang nggak apa-apa pakai ini boleh, biar gampang. Yang ketiga, ashrabul khamra. Yang keempat, al'abu kuratal qadam fi syari'. Al-abu quratal qadami fi syari'. Yang kelima, yahduru zamili amsi. Yang keenam, syaribtu al-qahwata fis sabahi. Terakhir, saya berikan tugas, misalnya aktubu al-wajib al-manzili ilal ana. Baik. Umar lihat di sini kalimat-kalimat yang saya berikan. Alhabu ilal hadiqati ghadan, a'riful khabara ilal an, ashabul khamra. Nah, dalam kalimat-kalimat ini kira-kira huruf nafi mana yang tepat kita gunakan? Kalau yang pertama, alhabu ilal hadiqati ghadan, aku pergi ke taman besok atau ke kebun besok.
Umat ingin bilang, saya tidak pergi ke taman besok. Dari 5 huruf nafi ini, ma, lam, lamma, la, dan lan, mana yang tepat kita gunakan? Siapa yang tahu? Adhabu ilal hadiqati godan. Kira-kira dari 5 huruf nafi ini, ma, lam, lamma, la, dan lan, mana yang tepat kita gunakan? Coba ya Pak Ustaz. Silakan, Bu Rini. Apa, Bu Rini? Lan. Lan, ahsan. Kenapa Ibu pakai lan? Tadi kan dijelaskan kalau lan itu menafikan suatu kejadian untuk waktu yang akan datang. Betul, ahsan. Lan digunakan buat yang akan datang. Lan adhabu ilal hadiqati godan. Misal Umat bilang, la adhabu, lan adhaba, apaan? Lan adhaba jadi fathah ya, kalau ada lan. Karena dia menasabkan mudhari bagaimana disebutkan sebelumnya. Lan adhaba ilal madrasati godan. Lan aqra'a as-sahifata godan. Baik, kalau waktunya adalah waktu yang akan datang, maka yang kita gunakan adalah lan. Saya tidak akan pergi ke sekolah atau ke kebun besok. Kalau yang kedua, a'riful khabara ilal an. Aku mengetahui berita sampai sekarang. Umat ingin bilang, saya tidak mengetahui berita sampai sekarang. Kira-kira dari ma, lam, lamma, la, lan, mana yang digunakan? Silakan. Lama, Masya Allah. Lama, karena lama ini menafikan sampai sekarang. Lama a'riful khabara. Cuma ingat, lama ini menjazmkan mudhari, nanti jadi sukun. Lama a'rif al khabara ilal an. Ahsan. Yang ketiga, ashrabul khamra. Aku minum khamar. Umat ingin bilang, saya tidak minum khamar. Memang kebiasaan saya dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, saya tidak minum khamar selamanya. Apa yang digunakan? La. Ahsan. Yang kita gunakan adalah la. La ashrabul khamra. Saya tidak minum khamar. Saya tidak minum khamar. Karena memang tidak ini dilakukan selalu daiman, selamanya. La ashrabul khamar. Jamil. Yang keempat, al-abu quratal qadam fi syari'. Aku bermain sepak bola di jalan. Dari 5 huruf nafi ini mana yang kita gunakan? Silakan. Saya tidak bermain sepak bola di jalan. Kira-kira ini suatu hal yang kebiasaan tidak? Suatu yang bagus tidak? Walau bermain di jalan. Tidak kan ya? Bermain bola di jalan sesuatu yang bagus gak? Tidak kan? Berarti kita yang menafikan sesuatu yang terus menerus. Apa yang digunakan? La. Tetap kita gunakan la. La al-abu quratal qadam fi syari'. Aku tidak bermain sepak bola di jalan. Karena memang itulah kebiasaan saya, tidak bermain sepak bola di jalan. Seterusnya selamanya. Sama dengan seperti umat bilang, la al-muslimu la yakzib. Orang muslim itu tidak bohong. Al-muslimu la yakzibu, tidak berbohong. Pakainya la. Kenapa? Karena memang adatnya, kebiasaannya orang muslim itu tidak berbohong. Al-muslimu la yakzib. Baik, inilah untuk menafikan yang akan menafikan daiman, secara terus menerus. Kalau yang ketiga, yang kelima, yahduru zamili amsi. Teman saya datang kemarin. Umat ingin bilang, kemarin teman saya tidak datang. Pakainya yang mana? Ma. Kalau menggunakan ma digunakan buat apa? Madi atau mudhari? Oh iya. Ya, madi. Nah, ini maksudnya umahat. Jadi, ma dan lam itu punya makna sama. Tapi kan beda dalam sisi penggunaan. Ma buat madi, kalau lam buat mudhari. Kalau ini fiilnya udah duru mudhari atau madi? Mudhari. Mudhari. Berarti kita gunakan apa? Lam. Lam yahdur zamili amsi. Kalau seandainya ini madi, hadoro, maka yang kita gunakan adalah ma yahduru zamili amsi. Lam yahdur zamili amsi. Dia menafikan waktu yang telah lampau. Pakainya lam. Jamil. Kemudian syaribtul qahwata fis sabah.
aku minum kopi di waktu pagi. Kita berkatanya di waktu siang. Umat bilang, saya tidak minum kopi di pagi hari. Apa? Man. Madi. Asan, karena fiilnya madi. Ma syaribtul qahwata fis sabah. Aku tidak minum kopi tadi pagi. Ya, tadi pagi. Saya tidak minum kopi tadi pagi, saya nggak minum. Berarti kan lampau tuh, menafikan lampau, kemudian setelahnya madi. Lihat bedanya, lam dan ma sama. Fis sabahi, ya fis sabah ini maksudnya berkatanya ketika waktu siang. Dia bilang, ma syaribtul qahwa fis sabah. Aku tadi pagi tidak minum kopi. Tadi pagi nggak minum kopi. Berarti kan menafikan lampau. Fiil yang datang setelahnya madi, maka digunakan adalah ma. Kalau sebelumnya lam karena fiilnya mudhari. Baik, ada pun yang terakhir. Aktubul wajibal manziliya ilal ana. Maksudnya, kalau kita gunakan nafi, aku tidak menulis PR sampai sekarang. Apa fiil mudhari? Apa huruf nafi yang kita gunakan? Lama. Asan, lama. Aku tidak menulis PR sampai sekarang. Makanya satu kesalahan umahat, kalau ada yang bertanya, misalnya Ustadz bertanya, katabtil wajib, kamu sudah tulis PR? Katabtil wajib, katabtil wajib, la. Kalau ma bisa aja lah, ma katabtul wajib, berarti kan kemarin kan, atau sebelumnya. La ma katabtul wajib, tidak, saya tidak menulis PR sebelumnya. Ya bisa dikerjakan sekarang. Kalau pakai la, ini yang salah. La, Mat bilang, la aktubul wajib, tidak, saya tidak mengerjakan PR. Kalau menggunakan seperti ini kalimatnya kurang tepat. Kenapa? Karena aktubu ini menunjukkan kebiasaan. La aktubul wajib, tidak, saya tidak menulis PR. Memang biasanya saya tidak nulis PR. Karena ini bermakna daiman. Makanya ketika ada pertanyaan katabtil wajib, kamu sudah nulis PR? Kalau belum, la ma katabtu, atau lebih tepat lagi menggunakan apa? La lamma. Betul, belum. La lamma, tapi jangan lupa mudhari. La lamma aktub al wajib. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan pada ummahat, perbedaan penggunaan dari 5 huruf nafi ini. Kita akan belajar biiznillah nanti penggunaan lam dan lamma. Lam yang memiliki makna dengan ma, lamma yang artinya belum, madi sampai saat ini. Nah, secara tidak langsung ummahat, kalau umat kumpulkan semua huruf nafi yang telah kita pelajari sampai dengan pelajaran ini, sudah ada 5 dan itu lengkap sudah. Tinggal ummahat ya tentukan dan nanti mencoba untuk masukkannya dalam kalimat. Silakan dicatat semua ya perbedaan huruf ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ummahat sekalian. Saya ulang kembali. Ma dan lam untuk menafikan waktu yang lampau. Kemarin. Ma katabtul wajiba amsi. Kemarin aku belum nulis PR. Ma, tapi dia salahnya madi ya. Ma hadortu fil fasli amsi. Ma hadortu fil madrasati fil usbu'il madi. Aku nggak datang ke sekolah minggu lalu. Kalau seandainya menafikan lampau dengan fi'il mudhari pakainya lam. Umat bilang, lam ahdur fil fasli amsi. Lam ashrab al-qahwata fis sabahi. Lam adhab ilal madrasati. Lam adhab ilal madrasati amsi. Atau fil usbu'il madi. Kalau lampau berarti kita gunakan lam. Kalau belum, maka kita gunakan lamma sampai sekarang. Lamma adhab ila suqi ilal an. Atau tidak menggunakan kata ilal an juga sudah menunjukkan belum. Lamma adhab ila suq. Azhabti ila suq? La. Lamma adhab ila suq. Tidak, saya belum pergi ke pasar. Kalau ini menafikan waktu lampau sampai sekarang, kita gunakan lamma. Kalau menafikan sesuatu yang biasa kita lakukan, atau yang menafikan sesuatu secara terus-menerus, maka kita gunakan adalah la. Bagaimana umat bilang, la atrukus sholah. Aku tidak meninggalkan sholat. Karena itu kebiasaan saya tidak meninggalkan sholat. La akzib. La uhibbu syarra. Saya tidak suka keburukan. Memang itu adalah satu kebiasaan. La uhibbu syarra. La uhibbu asyar. La uhibbu jengkol misalnya. Jadi penerus. La uhibbu. Misalnya,
la aktub bil qalamil ahmar. Aku tidak menulis dengan pulpen merah. Kalau biasa menunjukkan suatu kebiasaan kita gunakan la. Adapun kalau waktu yang mustakbal yang akan datang kita menggunakan lan. Muhammad bilang lan adhab ila madrasati ghadan, lan ashrabal qahwata ghadan, atau fi usbu'il qadim, dan seterusnya. Inilah ummahat terkait dengan makna-makna huruf nafi dan juga perbedaannya dari sisi penggunaan dan juga dari sisi huruf-huruf nafi tersebut ada yang mempunyai tugas dan ada yang tidak memiliki tugas. Silakan barangkali ada yang mau bertanya sampai sini, tafadholna. Ya, Ahwan Pak Ustadz, untuk nomor 5, Ya. lam yahdur jadinya ya, dijazam ya. Lam yang yahdur. gurunya jadi Betul, jadi ya, jazm. sama yang tujuhnya juga uktub. Betul, lamma Jazm aktub. juga. Lamma aktub, sukun. Lamma aktub. Baik. Ya, syukur Ustaz. Afan, Masya Allah. Syukran Bu. Maaf ini tadi lupa disukunkan ya. Lam ini dan lama tadi saya sebutkan dia punya tugas menjazmkan mudhari, maka jangan lupa nanti mudhari jadi jazm. Cuma ini dari sisi makna lam dan lama, lam dan ma ini bermakna sama. Kalau lama dia menafikan madi sampai saat ini. Sahih Bu, Masya Allah Bu Rini, Hasan. Baik, ada satu lagi ummahat yang tidak saya tulis di sini yang sebetulnya sudah disinggung oleh penulis. Kalau seandainya ummahat ingin menafikan khusus untuk saat ini saja, khusus untuk apa? Saat ini saja, maka kita menggunakan huruf ma yang bersambung dengan mudhari. Misal, ummahat ingin bilang, saya tidak minum kopi sekarang. Maka ummahat gunakan ma ashrabul qahwatal an. Kalau ini namanya menafikan apa? Al-qahwata al-ana. Menafikan apa? Saat ini aja. Ma ashrabul qahwatal an. Berbeda dengan apa? La ashrabu al-qahwa. Kalau la ashrabul qahwa ini menunjukkan mana kebiasaan. Saya tidak minum kopi. Memang biasanya saya tidak minum kopi. Ma ashrabul qahwatal an menunjukkan saya tidak minum kopi saat ini saja. Ummahat bilang, ana ma'adhabu ila suqil an. Saya nggak pergi deh ke pasar hari ini sekarang aja. Jadi kalau untuk menafikan waktu saat ini aja, saat ini saja, kita menggunakan huruf ma tapi bersambungnya dengan fi'il mudhari sebagaimana dulu pernah kita bahas di pelajaran 16 dari kitab Durusul Lughah ini. Nanti bisa dimurojaah kembali. Baik, ini tambahannya saja. Kalau ingin menafikan waktu saat ini aja, sekarang, maka digunakan adalah ma bersambung dengan fi'il mudhari. Baik ummahat, inilah pembahasan terkait dengan muqaddimah huruf-huruf nafi yang telah kita pelajari. Insya Allah di pelajaran ini kita akan fokus ke pembahasan penggunaan huruf nafi lam dan penggunaan huruf nafi lamma. Baik, silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi, tafadolna. Kalau tidak ada, langsung saja kita akan masuk ke contoh-contoh penggunaan huruf nafi yang akan disampaikan oleh penulis di pelajaran ke-21 ini. Tidak ada ya, semoga bisa dipahami ummahat. Langsung aja kita akan masuk ke pembahasan dalam kitab Durusul Lughah. Baik. Kita akan awali dengan membaca percakapan. Istami'na jayyidan. Saya akan bacakan terlebih dahulu, ummahat dengarkan. Baru nanti kemudian kita baca sama-sama seperti biasa, nanti kita terjemahkan, nanti ada praktek membaca di pekan berikutnya ya untuk ummahat sekalian. Istami'na jayyidan hadhil qiraa'ah, dengarkan baik-baik bacaan ini. Percakapan ini berlangsung antara para pelajar dengan gurunya. Istami'na jayyidan. Kaifa haluka ya ustadzana? Bi khairin ahmadullah wa ashkur. Ana ma ara Haruna. Alam yahdur? Naam, innahu lam yahduril yawma. Naam, innahu lam yahduril yawma. Wa aina asdiqa'uhu salasatu? Hum aydan lam yahduru. Ata'rifuna aina dhahabu? Azunnu annahum zahabu ilal matari listiqbali ra'isihimul ladhi ya'til yawma ilal madinatil munawwarati
li ziyarati masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azunnu annahum zahabu ilal matari listiqbali ra'isihim alladhi ya'til yawma ilal madinatil munawwarati li ziyarati masjidir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akatabtumul wajibati ya abnai? Akatabtumul wajibati ya abnai? Na'am katabna. Ana lam aktub. Lima lam taktub ya bunai? Lima lam taktub ya bunayya? Li'annani lam afhamid darsa. Malladhi lam tafhamhu fid darsi? Lam afhamil farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyah. Lam afhamil farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Kasirun minat tullabi lam yafhamu hadha. Sa'altu akhwatil la'i yadrusna fil madrasati sanawiyati an hadha wa lam ya'rifna. Sa'ashrahu lakum hadha ad-darsa marratan ukhra al-ana. Isma'u. Al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatul lati awwaluha ismun. Nahwu as-sayyaratu jamilatun, hamidun maridun, aminatu mujtahidatun. Fakullu jumlatin min hadhil jumali awwaluha ismun wa huwal mubtada'u wal juz'us tsani huwal khabaru. Al mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Afahimtum? Na'am fahimnahu jayyidan. Ana lamma afham. Qulta innal mubtada'a wal khabara marfu'ani. Fama ma'nal marfu'i? Al marfu'u huwal ismul ladzi fi akhirih dhammatun. Nahwu al mudarrisu, al kitabu, al babu. Al-ana fahimtu. Ammal jumlatul fi'liyatu fahiyal jumlatul lati awwaluha fi'lun. Nahwu dakhalal mudarrisu, qalal mudiru, yaktubut talibu. Fafi kulli jumlatin min hadhil jumali kalimatani. Al kalimatul ula fi'lun wal kalimatus saniyatu ismun wa hadzal ismul ladzi ya'ti ba'dal fi'li ismuhu al fa'ilu. Al fa'ilu marfu'un. Afahimtum? Na'am fahimna walhamdulillah. Ya ustadu, qulta qabla yaumaini innal kalimata salasatu aqsamin. Ma hiya? Ana nasituha. Man ya'rifu hadha? Ana. Aqsamul kalimati al ismu wal fi'lu wal harfu. Hati misalan li kulli wahidin minha ya amru. Al ismu nahwu kitabun wa qalamun, talibun wa rajulun wa mudarrisun. Wal fi'lu nahwu kharaja wa sajada wa yajlisu wa yaghsilu waktub waqra. Wal harfu nahwu fi wa ila wa min wa na'am wala walan walam wasinu kama fi sa'akulu. Ahsanta ya amru. Istarihu qalilan nabda'u darsal jadida fil hissatil qadimah. Araja'al mudiru min makkata ya ustadu? Lamma sayarji'u ba'da yaumaini insyaallah. Ba'da khamsi daqaiqa anabda'u darsal jadida. Mahlan ya ustadu. Lamma naktub ma katabta ala saburah. Hakada ya umahat, lumayan panjang ya. Sekarang kita baca dulu sama-sama. Kemudian nanti kita pahami dulu ya makna dari kalimat ini. Nanti insya Allah ada kesempatan bagi umahat mempraktekkan bacaan ini masing-masing nanti dengan temannya. Bi'idznillah ta'ala di pertemuan berikutnya. Istami'na jayidan. Dengarkan baik-baik. Summa karilna hadhil qiraah. Kemudian ikuti bacaannya. Kaifa haluka ya ustazana? Kaifa haluka ya ustazana?
Bi khairin ahmadullaha wa ashkuruh. Khairin ahmadullah wa ashkuruhu. Screen-nya Ustaz. Kenapa, Bu? Ulang lagi, Bu Isma. Tadi screen-nya belum ke percakapan. Gimana? Bu Isma? Enggak, tadi screen-nya belum ke layar yang percakapan, soalnya Ana lagi nggak buka punya. Lihatnya ke layar. Soalnya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah Ustaz. Sudah ya? Baik. Bi khairin ahmadullaha wa ashkuruh. Khairin ahmadullah wa ashkuruhu. Ana ma'ara Haruna alam yahdur. Ana ma'arona alam yahdur. Naam, innahu lam yahduril yauma. Naam, innahu lamma yahdur al-yawma. Naam, innahu lam yahduril yauma. Naam, innahu lamma yahduril yawma. Wa aina asdiqa'uhu salasatu. Wa aina asdiqa'uhu salasatu. Hum aidan lam yahduru. Hum aidan lam yahduru. Ata'rifuna aina zahabu? Ata'rifuna aina zahabu? Azunnu annahum zahabu ilal matari listiqbali ra'isihim alladhi ya'til yawma ilal madinatil munawwarati li ziyarati masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Azunnu annahum zahabu ilal matari alladhi ya'ti yawma ilal madinatil munawwarati li ziyarati masjidir rasuli Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Iya. Panjangan ya, Bu ya. Emang ini panjang. Jadi titiknya di belakang soalnya. Baru nyampe di belakang. Ya nggak apa-apa ya, nanti praktek insyaallah Mahat ya. Lanjut dulu aja ya. Akatabtumul wajibati ya abnai. Akatabtumul wajibati ya abnai. Naam katabna. Naam katabna. Ana lam aktub. Ana lam aktub. Lima lam taktub ya bunayya. Lima lam taktub ya bunayya. Li'annani lam afhamid darsa. Li'annani lam afhamid darsa. Malladhi lam tafhamhu fid darsi. Malladhi lam tafhamhu fid darsi. Lam afhamil farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Lam afham bainal ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Fi'li wa fi'liyati. Naam. Kasirun minat tullabi lam yafhamu hadha. Kasirun minat tullabi lam yafhamu hadha. Sa'altu akhwatil la'i yadrusna fil madrasati sanawiyati an hadha wa lam ya'rifna. Sa'altu akhwatil la'i yadrusna fil madrasati sanawiyati an hadha wa lam ya'rifna. Sa'ashrahu lakum hadha darsa marratan ukhra al-ana. Sa'ashrahu lakum hadha darsa marratan ukhra al-ana.
Isma'u. Isma'u. Al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatul lati awwaluha ismun. Al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatul lati awwaluha ismun. Nahwu as-sayyaratu jamilatun. Nahwu Hamidun maridun. Aminatu mujtahidatun. Wa kullu jumlatin min hadhil jumali awwaluha ismun. Fakulu jumlatin min hadhihi awwaluha ismun. Wa huwal mubtada'u wal juz'u tsani wa huwal mubtada'u wal juz'u tsani huwal khabaru. wa huwa mubtada'u wal khabaru. Al mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Afahimtum? Al-mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Afahimtum? Na'am fahimnahu jayyidan. Na'am Ana lamma afham. Ana afham. Qulta innal mubtada'a wal khabara marfu'ani. Fama ma'nal marfu'i? Qulta innal mubtada'a wal khabaru marfu'ani. Marfu'an. Al marfu'u huwal ismu alladhi fi akhirihi dhammatun. Nahwu al mudarrisu al kitabu al babu. Al-ana fahimtu. Ammal jumlatul fi'aliyatu fahiyal jumlatul lati awwaluha fi'lun. Fi'lun. Nahwu dakhalal mudarrisu qalal mudiru yaktubut talibu. Nahwu dakhalal mudarrisu qalal mudiru yaktubut talibu. Fa fi kulli jumlatin min hadhil jumali kalimatani. Fa fi kulli jumlatin min hadhil kalimatani. Al kalimatul ula fi'lun wal kalimatus saniyatu ismun. Al kalimatul ula fi'lun wal kalimatus saniyatu ismun. Wa hadzal ismul ladzi ya'ti ba'dal fi'li ismuhul fa'ilu. Ismul ladzi ya'ti ba'dal fa'il. Al fa'ilu marfu'un. Afahimtum? Afahimtum? Na'am fahimna walhamdulillah. Na'am fahimna walhamdulillah. Ya ustadzu qulta qabla yaumaini innal kalimata salasatu aqsamin. Ya Ya Ustaz, Ustadzu
qabla yaumaini inna kalimatan salasatu aksamin. Mahia ana nasituha. mahia ananasi Tuhan. Man ya'rifu hada? Man ya'rifu hadza Ana aqsamul kalimati al ismu wal fi'lu wal harfu. Ana aqsamul kalimati wal fi'lu wal harfu wal harfu. Hati misalan likulli wahidin minha ya Amru. hati minha ya amru Al ismu nahwu kitabun wa qalamun wa talibun wa rajulun wa mudarrisun. Al-ismu kitabun wa qalam wa talibun wa mudarrisun. Wal fi'lu nahwu kharaja wa sajada wa yajlisu wa yaghsilu waktub waqra. kharaja wa sajada wa Wal harfu nahwu fi wa ila wa min wa na'am wala walan walam wasinu kama fi sa'akulu. wal harfu nahu fi wa ila wa min wa na'am walam wa Kama wasin kama sa'akulu. Ahsanta ya Amru. ahsanta ya Amru. Istarihu qalilan. Istarihu qalilan. Nabda'u darsal jadida fi sihhatil qadimah. nabda Araja'al mudiru min Makkata ya ustadu. Lamma sayarji'u ba'da yaumaini insyaallah. Ba'da khamsi daqa'iqa. Anabda'u darsal jadida. Mahlan ya ustadu lamma naktub ma katabta ala saburati. Nah, lama naktub maka katabta ala sabura. Baik, umat Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada praktek ya. Umat membaca percakapan ini. Binahi ta'ala sekalian latihan membaca, tapi tidak hari ini latihan bacanya. Kita pahami dulu ya sama-sama percakapan yang berlangsung dalam percakapan yang ke-21 ini agar kita bisa mengambil faedahnya terlebih dahulu. Baik, kita akan sama-sama pahami dan terjemahkan kalimat berikut ini. Qala tulab berkata, para pelajar berkata, ceritanya ini gurunya masuk ya, masuk ke dalam kelas, kemudian para pelajar bertanya, kaifa haluka ya ustadana? Kaifa haluka ya ustadana? Bagaimana kabarmu wahai ustadz kami? Ustazana, kata ustadz dia mansub karena sebagai munada. Dipanggil dengan huruf nida, munadanya dalam bentuk idhofah, mudhof ilaih. Kalau isim yang dipanggil dengan harfu nida berbentuk mudhof ilaih, maka dia merubah harokat dhamma jadi fathah. Abdullah ya Abdullah. Rasulullah ya Rasulullah. Makanya di sini apa? Ya ustazana. Bagaimana kabarmu wahai ustadz kami? Bi khairin. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Bi khairin dalam keadaan baik. Ahmadullah. Ahmadu ini fi'il mudhari dari kata hamida. Aku memuji Allah
hamida yahmadu, ana ahmadullaha maf'ulun bihi, wa ashkuruhu, dan aku bersyukur kepadanya. Hunya kembali ke Allah. Biasanya kan alhamdulillah bi khair, begitu ya Ummah ya. Ini ada variasi lain nih. Umat bisa bilang bi khairin ahmadullaha wa ashkuruh. Boleh. Kaifa haluki ya ukhti? Bi khairin ahmadullaha wa ashkuruh. Dalam keadaan baik, aku memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Guru berkata, ana ma'ara Harun. Ana ma'ara Harun. Saya tidak melihat Harun. Saya tidak melihat Harun. Aro ini fi'il madhi. Dia dinafikan dengan huruf ma. Ana ma'ara Harun. Saya tidak lihat Harun. Alam yahdur. Apakah dia tidak hadir? Apakah dia tidak hadir? Lihat di sini menafikan fi'il mudhari', lamnya menafikan fi'il mudhari', dan dia fi'il mudhari'nya menjadi majzum karena tugas dari lam adalah menafikan mudhari' dan menjazmkannya. Alam yahdur. Tidakkah ia hadir? Maksudnya apakah dia tidak hadir? Begitu ya. Apakah dia tidak hadir? Naam, innahu lam yahduril yauma. Kata pelajar, iya, innahu, sesungguhnya dia, lam yahduril yauma, sesungguhnya dia tidak hadir hari ini. Lihat ya, dia tidak hadir hari ini. Ustadz katanya menafikan lampau. Ustadz, ini menafikan lampau sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan memang terkadang apa? Lam dan ma ini dia bisa mewakili dari kata lama. Dia menafikan lampau sampai saat ini. Dan itu biasa terjadi dalam ungkapan orang-orang Arab. Biasa terjadi dalam ungkapan orang Arab. Biasa mereka menggunakan ma dan lam untuk juga menafikan waktu lampau sampai saat ini. Maka saya sampaikan apa kepada ummahat, ketika ada satu pertanyaan, akatabtil wajib, apakah kamu sudah nulis PR? Maka jawaban yang benar dari kata ini adalah jawab la ma katabtul wajib. Tidak, saya tidak menulis PR, maksudnya sampai saat ini, sebelumnya sampai sekarang. Atau boleh lam aktub al wajib, tidak, saya belum menulis PR. Atau yang paling bagus adalah menjawab dengan la lamma, itu yang paling utama. La lamma aktub al wajib, tidak, saya belum menulis PR. Bisa mewakili dengan kata ma dan lam. Itu terkadang biasa digunakan dalam ungkapan orang-orang Arab. Na'am innahu lam yahduril yauma. Iya, sesungguhnya dia tidak hadir hari ini, tidak hadir saat ini, sampai sekarang dia belum hadir. Wa aina asdiqauhus salasa? Kemudian gurunya bertanya, wa aina asdiqauhus salasa? Dan di mana teman-temannya yang tiga? Ini asdiqauhus salasa, lihat kata salasa, dia adalah na'at, sifat dari kata asdiqau. Di mana teman-temannya yang tiga? Maksudnya di mana tiga temannya? Asal kalimat ini adalah aina salah satu asdiqaihi, bentuk adat ma'dud. Kalau seandainya angka 3, maka angkanya bertolak belakang. Asdiqonya adalah muzakkar, maka untuk kata tiganya kita gunakan muannas. Asdiqaihi. Asdiqaihi. Kemudian kita buat adatnya menjadi bentuk man'ud, menjadi bentuk na'at. Maka jadilah kalimatnya asdiqauhus salasah. Begitu ya. Asdiqauhus salasah. Maka jadilah angkanya menjadi bentuk menjadi na'at. Karena asdiqauhu adalah ma'rifat dengan sebab idhofah, maka angka 3-nya dima'rifatkan. Sama seperti satu judul kitab yang berjudul Al-Usulu As-Salasah. 3 pokok utama. Al-Usul As-Salasah. Asalnya adalah Usulus Salasah. Usulu As-Salasah. Asalnya adalah salah satu usul. Salah satu al-usul. Kemudian angkanya dijadikan na'at. Hal itu dibolehkan, Umar. Hal itu dibolehkan. Salah satu usul 3 pokok, al-usulu salasa, pokok-pokok yang 3. Begitu artinya. Tetap mengikuti kaidah adat ma'dud. Tetap mengikuti kaidah adat ma'dud.
Kalau Mat bilang anak-anak perempuan yang 3, berarti kan asalnya salasu banatin. Kalau dijadikan naat menjadi albanatus salas. Jadi tinggal dibalik aja. Albanatu as-salas. Jadi adatnya berubah posisinya menjadi naat. Albanatus salas. Salasu banatin, 3 anak perempuan. Tapi kalau albanatus salas artinya adalah anak-anak perempuan yang 3. Itu artinya Umar. Wa in asdiqauhu salasa, di mana teman-temannya yang 3, maksudnya di mana 3 temannya? Hum aidon lam yahduru. Mereka juga lam yahduru, tidak hadir. Lihat, lam ini menafikan mudhari dan menjazmkannya dengan menghilangkan nunnya. Asalnya yahduruna, hilang menjadi lam yahduru. Atarifuna aina zahabu? Apakah kalian tahu kemana mereka pergi? Aina zahabu, kemana mereka pergi? Qala ahadut tullabi, salah satu dari pelajar berkata, adzunnu, aku menduga, annahum, bahwasannya mereka, zahabu ilal matari, pergi ke bandara, listiqbali ra'isihim, listiqbal, untuk menjemput, ra'isihimul ladzi, ketua mereka yang, ra'is itu ketua, maksudnya ini ketua kelas, Rois, untuk menjemput ketua mereka, alladzi yang ya'til yauma ilal madinatil munawwarah, yang datang hari ini ke Madinah Munawwarah, li ziyarati masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam, untuk mengunjungi, li ziyarati, untuk mengunjungi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang kurang jelas ditanyakan ya terkait harokat dan sebagainya. Kemudian guru bertanya, akatabtumul wajibati ya abnai? Akatabtumul wajibati ya abnai? Apakah kalian telah menulis PR wahai anak-anakku? Naam katabna. Kata para pelajar, iya saya telah menulisnya. Iya, kami telah menulisnya. Ali berkata, ana lam aktub, saya belum menulisnya. Dia menafikan madi ya ummahat ya, bukan yang akan datang, bukan madi. Ana lam aktub, saya belum nulis. Lebih bagusnya apa? Pakai lamma. Cuma saya bilang tadi, terkadang lam dan ma itu bisa mewakili kata lamma. Itu sering terjadi. Ana lam aktub, saya belum menulisnya. Lima lam taktub ya bunai, kenapa kamu belum nulisnya wahai anakku? Kemudian Ali berkata, li'annani lam afhamid darsa. Li'annani, karena saya lam afhamid darsa, belum paham pelajarannya. Malladzi lam tafhamhu fid darsi? Gurunya bertanya, apa yang kamu belum pahami di dalam pelajaran? Lam tafhamhu, hunya kembali ke dars. Apa yang kamu belum pahami dari pelajaran? Ali berkata, lam afhamil farqa, aku belum memahami al farqa, perbedaan, sebagai maf'ulun bihi, bainal jumlatil ismiyah wal jumlatil fi'liyah, antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Abbas berkata, kasirun minatul labi lam yafhamu hada. Sama Abbas ditambahin ya, kebanyakan dari para pelajar, maksudnya banyak dari pelajar, banyak pelajar, lam yafhamu darsa, mereka belum paham ini. Sampai saat ini belum paham. Dari kemarin sampai sekarang belum memahaminya. Lihat, dia mazum dengan menghilangkan nunnya, lam yafhamu darsa. Kemudian Husain menambahkan lagi, sa'altu akhwatillahi, sa'altu, aku bertanya, akhwati sebagai maf'ulun bihi, aku bertanya pada saudari-saudariku, allai yang yadrusna, mereka belajar fil madrasati sanawiyah, di sekolah SMA, anhada, tentang ini, walam ya'rifna, dan mereka tidak mengetahuinya. Lihat di sini, sa'altu akhwatil la'i yadrusna fil madrasati sanawiyah, saya bertanya pada saudari-saudariku yang belajar di SMA tentang ini, walam ya'rifna, namun mereka belum memahaminya dan mereka tidak paham. Kemudian guru berkata, sa'ashrahu lakum, ashrahu, dari kata syaraha yashrahu,
Sin, huruf yang menunjukkan akan. Sa'ashrahu lakum, saya akan menjelaskan kepada kalian hada darsa, pelajaran ini marratan ukhra al'an. Pelajaran ini sekali lagi sekarang. Marratan ukhra, sekali lagi al'an, sekarang. Isma'u, dengarkan. Al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah itu hiya adalah al-jumlatul lati awaluha ismun. Kalimat yang awalnya adalah isim. Nahwu as-sayyaratu jamilah. Mobil itu indah. Ini namanya jumlah ismiyah karena dimulai dengan apa? Isim. Hamidun maridun. Hamid sakit. Aminatu mustahidah. Aminah rajin. Fakullu jumlatin min hadhil jumali. Setiap kalimat dari kalimat-kalimat ini awwaluha ismun. Awalnya adalah isim wa huwal mubtada, dan dia adalah sebagai mubtada. Wal juz'us tsani huwal khobar, dan bagian kedua namanya khobar. Jadi jumlah ismiyah terkait dengan mubtada khobar. Al mubtada wal khobaru marfu'ani. Mubtada dan khobar itu keduanya marfu. Marfu'ani isim musanna. Afahimtum? Kalian sudah paham? Na'am fahimnahu jayyidan. Iya, kami telah memahaminya dengan baik. Abbas bertanya, ana lamma afham. Saya belum paham Ustaz. Saya belum paham. Sampai sekarang saya belum paham. Pakainya lama. Ini bagus ya. Pakai lam juga boleh. Cuma kata saya sampaikan, pakai lama lebih utama. Ana lamma afham. Saya belum paham. Kulta, kamu katakan, innal mubtada awal khobaru marfu'ani. Mubtada dan khobar keduanya marfu. Fama ma'nal marfu? Apa sih makna marfu itu? Kemudian gurunya berkata, al-marfu'u huwal ismul ladhi fi akhirihi dhammah. Marfu itu adalah isim yang akhirnya dhammah. Fi akhirihi dhammah. Nahwu al-mudarrisu, al-kitabu, al-babu. Ini semua marfu karena huruf akhirnya dhammah. Kemudian Abbas berkata, alana fahimtu. Sekarang saya sudah paham. Masya Allah. Kemudian guru menjelaskan kembali. Amal jumlatul fi'liyah, adapun jumlah fi'liyah fahiyah, pakai fa ya karena setelah amma. Adapun jumlah fi'liyah, dia adalah al jumlatul lati awwaluha fi'lun. Kalimat yang awalnya fi'il. Nahwu dakhalal mudarrisu. Fi'il awalnya ya, guru masuk. Qalal mudiru, awalnya fi'il. Guru kepala sekolah berkata. Yaktubut talibu. Para pelajar sedang menulis, awalnya fi'il. Fafi kulli jumlatin min hadhil jumali kalimatani. Fafi, maka di dalam setiap kalimat min hadhil jumali, di dalam kalimat ini, dari kalimat-kalimat ini, kalimatan. Ada dua kata. Al kalimatul ula fi'lun, kata pertama adalah fi'il. Wal kalimatus saniyah ismun, dan kata kedua adalah isim. Wa hadzal ismul ladzi, dan isim ini alladzi yang ya'ti datang ba'dal fi'li, setelah fi'il, ismuhu fa'ilu, namanya adalah fa'il. Al fa'ilu marfu, dan fa'il itu marfu. Afahimtum? Apakah kalian sudah paham? Fa'il marfu ya, akhirnya dhammah. Na'am fahimna walhamdulillah. Kemudian kata pelajarnya, iya kami telah memahaminya walhamdulillah. Kemudian Ali berkata, ya ustadu qulta qabla yaumain. Wahai ustad, kamu berkata 2 hari yang lalu. Qabla yaumain, 2 hari yang lalu. Innal kalimata salah satu aksamin. Sesungguhnya kata itu ada 3 macam. Sesungguhnya kata itu salah satu aksam, ada 3 bagian atau 3 macam. Mahia, apa itu dia? Ana nasituha, saya melupakannya. Maksudnya saya telah lupa, saya lupa. Ana nasituha. Kemudian guru bertanya, man ya'rifu hadha? Siapa yang tahu ini? Hashim berkata, ana, saya. Aqsamul kalimati, macam-macam kata ada 3, yaitu al-ismu wal fi'lu wal harfu. Isim, fi'il dan huruf. Kemudian guru berkata, hati misalan likulli wahidin minha ya amru. Coba berikan contoh, kemarikan contoh setiap salah satu darinya wahai Amr. Amr berkata, ini Amru ya. Amru berkata, Amr. Al-ismu nahwu kitabun wa qalamun wa qalibun wa rajulun wa mudarrisun.
Amr berikan contoh ya, kitabun, qalamun, talibun, ini adalah isim. Wal fi'lu nahwu, fi'il adalah fi'il contohnya nakharaja wa sajada. Nahwu itu contoh umahat ya. Wal fi'lu dan fi'il contohnya kharaja wa sajada wa yajlisu wa yaksilu. Kharaja pergi, sajada sujud, yajlisu sedang duduk, yaksilu sedang menyuci. Ini sekarang mudhari. Waktu waqra fi'il amr, uktub dan iqra. Wal harfu adapun huruf contohnya fi di dalam, wa ila, wa min, wa na'am, wala, walan, walam, wasin, kama si sa'akulu. Ini contoh daripada huruf. Dia tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus dengan selainnya. Nggak bisa berdiri sendiri. Ila apa? Ilal fasli, min, minal masjidi dan seterusnya. Kemudian guru berkata, ahsanta ya Amr, bagus wahai Amr. Istarihu qalilan, istirahat sebentar. Nabda'u darsal jadida fil hissatil qadimah. Kita akan memulai, nabda'u dari kata bada'a, nunnya kami. Kita akan memulai pelajaran baru fil hissatil qadimah, di pelajaran berikutnya. Hissa itu jam pelajaran, qadimah berikutnya. Hashim berkata, raja'al mudiru min Makkah ya Ustaz. Apakah kepala sekolah sudah kembali dari Mekah wahai Ustaz? Lama, belum. Sayarji'u ba'da yaumain insyaallah. Dia akan kembali 2 hari yang akan datang. Maksudnya dia akan datang lusa besok insyaallah. Besok lusa ya. Besok lusa insyaallah. Ba'da khamsi daqaiq, setelah 5 menit, guru berkata, Anabda'u darsal jadida, kita bisa mulai pelajaran baru hari ini. Anabda'u darsal jadida, apakah kita mulai pelajaran baru? Para pelajar berkata, mahlan ya Ustaz. Mahlan itu sebentar. Ya, mahlan. Sebentar Ustaz. Mahlan ya Ustaz. Begitu umahat. Kalau bilang ada temannya buru-buru, bilang mahlan Ustaz. Mahlan ya Ustaz. Temannya mahlan ya ukhti. Mahlan ya ukhti. Sebentar wahai ukhti. Kemudian kata tulab di sini, mahlan ya Ustaz. Lamma naktub, kami belum menulis. Ma sebagai maf'ulun bi, dia sebagai ma isi mausul. Yang sudah kita bahas ya. Kami belum menulis apa yang katabta, kamu tulis ala saburah, di atas papan tulis. Inilah umahat percakapan dari pelajaran ke-21 yang insya Allah nanti saya minta umahat untuk mempraktekannya. Barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan penjelasan tadi, tafadolna. Kalau tidak ada, pelajaran kita sampai sini dulu ya umahat ya. Mohon maaf mungkin agak terlalu cepat karena waktu kita sudah waktunya jam 11. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan percakapan tadi yang saya sampaikan pada umat sekalian. Yang fa dengan amma itu, amma dengan fa itu Ustaz? Ya, silakan. Kenapa Bu Isma? Untuk yang kaidah amma dilanjutkan dengan fa itu masuk dalam bab ini juga atau tidak nanti Ustaz? Amma sudah kita bahas di pelajaran ke-9 Bu. Amma dan fa itu. Tidak dibahas, kan sudah dibahas sebelumnya di pelajaran 9 kalau salah. Udah ya. Udah. Oh iya. Yes. Di pelajaran 9. Coba dilihat lagi nanti pelajaran 9. Jilid 2 ini. Iya. Jadi setelah amma, setelahnya menggunakan fa. Ya, nanti bisa dilihat jadi pelajaran 9 ya Bu Isma ya. Amma, fa. Ya. Baik, yang lain? Nanti bisa di murojaah, silahkan dibuka pelajaran 9. Di latihannya sudah pernah kita bahas tentang penggunaan kata amma. Nanti amma dia butuh fa. Fa itu wajib. Fal fa'u litalwiha wujuban ulifa. Bagaimana saya sampaikan dalam baitnya, dalam bait Alfiyah Ibnu Malik. Dan fa itu litalwiha wujuban ulifa. Dia wajib datang setelahnya. Wa hafudil fa'i qalla fi nasrin ida lam yakul qawlan qad urifa. Begitu ya dalam bentuk baitnya. Adapun membuang huruf fa ini jarang sekali terjadi, kecuali juga kalau misalnya dia hanya mengandung makna qaul. Kalau tidak mengandung makna qaul, maka di dalam nasr tidak dibuang huruf fa-nya. Jadi selalu ada amma ba'du fa inna, ammal hammamu fa fi, misalnya ammal hammamu fa khalfal masjid dan seterusnya. Jadi memang sudah jadi satu kesatuan yang bisa dilihat lagi nanti di dalam pelajaran ke-9. Yang lain barangkali ada yang bertanya, tafadhallah.
Tidak ada ya, sampai sini dulu Ummahat, nanti kita sambung lagi ya di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baru kita membahas muqaddimah dan juga membaca percakapan. Siap-siap nanti saya minta Ummahat untuk membaca percakapan ini di pekan depan. Di percakapan ini saya ingin melihat latihan baca Ummahat. Silakan nanti baca dengan baik. Saya ingin lihat intonasinya, kecepatan dalam membaca dan juga harokat yang benar dalam membacanya di pekan depan. Baru kemudian kita masuk ke latihan terkait dengan penggunaan huruf nafi, lam, mad, dan juga beberapa nanti kaidah lainnya menjadi kaidah tambahan yang akan disampaikan oleh penulis hafizahullah taala dalam kitab ini. Baik, sampai sini dulu aja Ummahat yang dimata Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf hari ini saya banyak berbicara ya, karena saya lihat waktunya yang qadarullah tadi waktunya sudah singkat sekali, biar mempercepat makanya saya yang baca semua. Baik, insya Allah di pekan depan nanti giliran Ummahat yang membaca semuanya. Saya tinggal mendengarkan Ummahat menjawab dan membaca. Nanti saya akan tuntun apabila ada kesalahan atau sesuatu yang Ummahat belum paham. Baik, demikian saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah di anak pribadi. Bersambung ya di pekan berikutnya insya Allah. Semoga bisa bermanfaat. Nakhtati doai kafaratul majelis. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan katsiran ya ummahati fillah.